Contoh, ini syahadat, penjelasan syahadat dengan ilmu tadi. Oke, jadi pengertian syahadat atau syahadah berarti kesaksian atau pernyataan. Syahadatain, dua kalimat syahadat yang meliputi di sini ada syahadat tauhid, atau yang ini saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan syahadatur rasul atau aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Pengertian ini dipahami, anak SD saja sudah memahami pengertian ini. Apakah dengan ilmu atau tidak? Nah, ini berikutnya contoh. Kalau syahadat dengan ilmu pasti mampu menjawab pertanyaan ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada? Tujuannya adalah bagaimana siswa dengan mempelajari ini akan mampu untuk menjelaskan pertanyaan ini, dan kemudian dia disebut sudah bersyahadat dengan ilmu. Lalu strateginya bagaimana? Kalau pembelajaran hanya dilaksanakan dengan mendengar atau mendengar saja, tentu hanya 10% yang dimiliki oleh murid, yang diperoleh oleh murid dalam pembelajaran, atau hafal saja. Tetapi kalau audio visual dengan video, insya Allah nanti akan lebih berkembang. Diskusi aktif, artinya pembelajar itu terlibat dalam diskusi, insya Allah lebih banyak lagi yang dia peroleh untuk menjelaskan syahadat dengan ilmu, apalagi dengan pengalaman-pengalaman. Ini adalah mendengar dan hafal. Tentu mendengar dan hafal ini tetap baik. Paling tidak dia mendengar lalu hafal. Rukun iman yang pertama syahadat, lalu dia mengemukakan artinya, itu tahu, baik juga. Namun kalau dilanjutkan dengan sebuah diskusi seperti apakah Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada, ini adalah sebuah ilustrasi diskusi antara dua orang. Di tengah hingar-bingar suara kendaraan di sore yang mendung, di sebuah gubuk di tengah kebun, Kemprul dan Semprul sedang berdialog. Ini nama orang, Kemprul dan Semprul. Ini nama fiksi ya, nama rekaan saja. Semprul berkata, "Prul, kalau ada yang tanya mengapa kamu yakin bahwa Allah itu benar-benar ada atau wujud, gimana jawabnya?" Kemprul menjawab, "Ya dijawab saja. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkannya demikian melalui Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala." Nah, Kemprul ternyata masih penasaran. Semprul masih penasaran. Nah, kalau dia tanya lagi, mengapa kamu percaya dengan Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemprul menjawab, karena Al-Quran membuktikan sebagai mukjizat yang terbantahkan. Buktinya apa? Buktinya apa Al-Quran itu sebagai mukjizat? Kemprul menjawab, buktinya Al-Quran memuat ayat-ayat yang mengandung bukti bahwa Al-Quran tidak mungkin dibuat oleh manusia, namun dibuat oleh Maha Pencipta alam semesta ini. Semprul masih belum paham. Dia bertanya lagi. Kalau dia tanya mana yang ayat yang menunjukkan mukjizat Al-Quran, atau Al-Quran yang membuktikan bahwa dia adalah betul-betul diciptakan oleh Sang Maha Pencipta alam semesta ini, mana ayat yang kamu maksud? Di antaranya, Kemprul menjawab, di antaranya dalam Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat ke-47, yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Saudara-saudari, ini terletak pada kalimat meluaskannya ini. Meluaskan, mukjizat dalam ayat ini terletak dalam kata meluaskannya atau lamusion, yang artinya langit, yang artinya jagat raya secara terus-menerus berkembang. Hal ini terbuktikan oleh hasil observasi pada tahun 1929 oleh Edwin Hubble, ahli astronomi dari Amerika, yang menemukan bahwa
bintang-bintang dan galaksi terus-menerus bergerak menjauh satu sama lainnya, yang artinya terjadi perluasan di alam jagat raya itu. Al-Quran yang diwahyukan pada abad 7 Masehi sudah mengabarkannya, ketika saat itu mustahil ilmu pengetahuan membuktikan hal tersebut di abad ke-7. Wah, itu kan pakai teropong, dan teropong itu kan abad ke-7 belum ada. Tegasnya, kalau bukan yang menciptakan alam semesta ini, apa ya bisa membuat ayat seperti ayat 47 surat Az-Zariyat tersebut. Semprul masih tanya lagi, lah kalau dia tanya lagi, ada ayat yang lain enggak? Jangan-jangan, ini jangan-jangan dua kali ya, jangan-jangan dari 30 juz itu cuma itu. Semprul menjawab, masih banyak ayat yang lain. Umpamanya Quran surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 32 yang artinya, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, yang memelihara. Coba bayangkan pada saat itu abad 7 Masehi, apa ada orang yang berpendapat bahwa langit menjadi atap yang memelihara? Nah, dikabarkan dalam Al-Quran yang terbuktikan oleh ilmu pengetahuan saat ini tentang bumi ini dikelilingi atap yang namanya atmosfer. Nah, kalau ada meteor yang mau nabrak bumi, maka harus nabrak atmosfer ini. Jadi yang jatuh ke bumi tinggal puing-puingnya. Coba kalau utuh langsung jatuh ke bumi, sudah hancur bumi ini sejak dulu. Nah, atmosfer ini juga menyaring radiasi yang bertebaran di luar angkasa. Kalau radiasi ini tidak membahayakan kehidupan di bumi, maka dibiarkan oleh atmosfer masuk ke bumi. Tapi kalau berbahaya, ditolak oleh atmosfer. Gitu, bro. Ini penjelasan yang sangat panjang. Nanti bisa dibaca lagi Anda agar saudara-saudari lebih memahaminya. Nah, dialog selanjutnya Semprul. Lah, kalau dia tanya lagi, Semprul menjawab, lah sebenarnya ini dia yang tanya itu sopo toh? Siapa toh yang tanya itu? Semprul menjawab, ya aku sendiri. Gitu kan. Lah gitu aja, dari tadi pakai dia yang tanya, mau tanya langsung gitu loh. Hehehe. Ini adalah sebuah strategi diskusi yang bisa jadi lebih baik. Kalau lebih baik pasti lebih baik daripada hanya mendengar dan hafal saja. Oke, apalagi kalau tambahi dengan visual seperti ini. Ini Quran surat Az-Zariyat yang tadi, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya, atau lamusiun tadi. Silakan disaksikan. Dalam Al-Quran yang diturunkan 14 abad silam di saat ilmu astronomi masih terbelakang, mengembangnya alam semesta digambarkan sebagaimana berikut ini. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kata langit, sebagaimana dinyatakan dalam ayat ini, digunakan di banyak tempat dalam Al-Quran dengan makna luar angkasa dan alam semesta. Di sini sekali lagi, kata tersebut digunakan dengan arti ini. Dengan kata lain, dalam Al-Quran dikatakan bahwa alam semesta mengalami perluasan atau mengembang, dan inilah kesim dicapai ilmu pengetahuan masa kini. Hingga awal abad ke-20, satu-satunya pandangan yang umumnya diyakini di dunia ilmu pengetahuan adalah bahwa alam semesta bersifat tetap dan telah ada sejak dahulu kala tanah. Namun, penelitian, pengamatan, dan perhitungan yang dilakukan dengan teknologi modern mengungkapkan bahwa alam semesta sesungguhnya memiliki permulaan dan ia terus-menerus mengembang. Pada awal abad ke-20, fisikawan Rusia Alexander Friedman dan ahli kosmologi Belgia Jos Lemaitre secara teoritis menghitung dan menemukan bahwa alam semesta senantiasa bergerak dan mengembang. Fakta ini dibuktikan juga dengan menggunakan data pengamatan pada tahun 1929. Ketika mengamati langit dengan teleskop, Edwin Hubble, seorang astronom Amerika, menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak saling menjauhi. Sebuah alam semesta bahwa alam semesta tersebut terus-menerus mengembang. Pengamatan yang dilakukan di tahun-tahun berikutnya
memperkokoh fakta bahwa alam semesta terus mengembang. Kenyataan ini diterangkan dalam Al-Quran pada saat tak seorang pun mengetahuinya. Ini dikarenakan Al-Quran adalah firman Allah, Sang Pencipta. Oke, itu saudara-saudari mungkin bisa dipahami dengan lebih baik kalau kita menggunakan audio visual atau video seperti ini daripada hanya sekedar mendengar lalu dihafal atau diskusi, bahkan tetap lebih bisa membantu untuk memahami atau murid lebih memahami kalau dengan bantuan audio visual ini. Ini baru ayat yang ayat 47 surat Az-Zariyat. Berikutnya yang tadi didiskusi itu ada dua ayat. Yang ayat kedua yaitu Quran surat Al-Anbiya yang artinya dan kami menjadi langit itu sebagai atap yang terbiasa. Perhatian kita kepada sifat yang sangat menarik tentang langit. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terbeliak mereka-nya. Sifat langit ini telah dibuktikan oleh penelitian ilmiah abad ke-20. Atmosfer yang melingkupi bumi berperan sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan. Dengan menghancurkan sejumlah meteor, besar ataupun kecil ketika mereka mendekati bumi, atmosfer mencegah mereka jatuh ke bumi dan membahayakan makhluk hidup. Atmosfer juga menyaring sinar-sinar dari ruang angkasa yang membahayakan kehidupan. Menariknya, atmosfer hanya membiarkan agar ditembus oleh sinar-sinar tak berbahaya dan berguna. Seperti cahaya tampak, sinar ultraviolet tepi, dan gelombang radio. Semua radiasi ini sangat diperlukan bagi kehidupan. Sinar ultraviolet tepi yang hanya sebagiannya menembus atmosfer sangat penting bagi fotosintesis tanaman dan bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup. Bagian besar sinar ultraviolet kuat yang dipancarkan matahari ditahan oleh lapisan ozon atmosfer dan hanya sebagian kecil dan penting saja dari spektrum ultraviolet yang mencapai bumi. Fungsi pelindung dari atmosfer tidak berhenti sampai di sini. Atmosfer juga melindungi bumi dari suhu dingin membeku ruang angkasa yang mencapai sekitar 270 derajat Celcius di bawah nol. Tidak hanya atmosfer yang melindungi bumi dari pengaruh berbahaya. Selain atmosfer, sabuk Van Allen, suatu lapisan yang tercipta akibat keberadaan medan magnet bumi, juga berperan sebagai perisai melawan radiasi berbahaya yang mengancam planet kita. Radiasi ini yang terus menularkan oleh matahari dan bintang-bintang lainnya sangat mematikan bagi makhluk hidup. Jika saja sabuk Van Allen tidak ada, semburan energi raksasa yang disebut jilatan api matahari yang terjadi berkali-kali pada matahari akan menghancurkan seluruh kehidupan di muka bumi. Energi yang dipancarkan dalam api saja, sebagaimana tercatat baru-baru ini, terhitung setara dengan 100 miliar bom atom yang serupa dengan yang dijatuhkan di Hiroshima. 58 jam setelah kiratan tersebut, teramati bahwa jarum magnetik kompas bergerak tidak seperti biasanya, dan 250 km di atas atmosfer bumi terjadi peningkatan suhu tiba-tiba hingga mencapai 2500 derajat Celcius. Singkatnya, sebuah sistem sempurna sedang bekerja jauh tinggi di atas bumi. Ia melingkupi bumi kita dan melindunginya dari berbagai ancaman dari luar angkasa. Para ilmuwan baru mengetahuinya sekarang, sementara berabad-abad lampau kita telah diberitahu dalam Al-Quran tentang atmosfer bumi yang berfungsi sebagai lapisan pelindung.
Itu saudara-saudari, bahwasannya kalau kita menggunakan audio visual kita akan bisa menjelaskan lebih banyak. Kita mengupload video di bahan-bahan pembelajaran kita bisa menjelaskan yang lebih banyak. Kita tidak mungkin untuk memotret sendiri, merekam sendiri itu ledakan-ledakan di angkasa. Tapi ternyata ini sudah diilustrasikan oleh video ini. Yang video ini saya ambil dari video-videonya Harun Yahya. Oke, berikutnya langkah yang ke-8. Setelah kita menggunakan strategi, materi, dan bahan-bahan tadi, langkah yang ke-8 adalah merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu ulangan harian istilahnya. Atau kalau saya biasanya melakukan, saya pakai